Seperti apakah menu dan siklus kerja pendampingan desa dan BUMDes itu? Kawan-kawan sekalian, saya Lendi Wahyu Wibowo kali ini akan memaparkan sekaligus menguraikan materi tentang menu dan siklus kerja pendampingan desa dan BUMDes. Ini materi yang sangat berkaitan dengan tugas kita sebagai TPP di setiap jenjang. Sebelum masuk ke materi, saya akan memaparkan tentang apa itu TPP. TPP adalah SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi pendampingan, pembangunan, pendampingan masyarakat desa, termasuk kerja-kerja pemberdayaan, dan TPP ini direkrut oleh Kementerian Desa. TPP terdiri atas pendamping lokal desa atau PLD, pendamping desa atau PD, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. PLD bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal desa. PD bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal desa. Selain juga, PD memiliki tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendampingan desa, sarana prasarana desa, dan badan usaha milik desa bersama. Sementara pendamping teknis bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Sekarang kita masuk kepada materi menu dan siklus kerja. Sebagai siklus, ia adalah rangkaian dari tahapan ke tahapan kegiatan untuk mendukung pendampingan, baik dalam kerangka desa maupun BUMDes. Dengan memahami siklus ini diharapkan kita punya bukan saja perencanaan kerja, tetapi juga langkah-langkah pendampingan yang lebih terstruktur dan sistematis. Tahapan yang pertama adalah kemampuan di dalam hal merumuskan dan menyusun perspektif dan strategi. Perspektif adalah sudut pandang mengenai apa yang kita dampingi, dan strategi adalah cara dan metode besar untuk mencapai tujuan. Harapannya TPP di setiap level itu sudah mempunyai perspektif dan strategi. Perspektif dan strategi ini disusun dari bahan kebijakan atau dari bahan manajemen yang lebih atas atau sumber-sumber lain yang relevan. Lalu kemudian disesuaikan dengan kondisi konteks lokasi dampingan. Salah satu output dari perspektif dan strategi adalah tersusunnya rencana pendampingan secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu. Tahapan kedua adalah pemanfaatan data. Pemanfaatan data ini mengandung pengertian ada data yang sudah tersedia dan ada data yang dibutuhkan tetapi belum tersedia. Tetapi agar tujuan output dari pemanfaatan ini berhasil dilakukan, maka harapannya data sudah tersedia. Atau kalau belum tersedia, harus disediakan agar tersedia. Jadi keseluruhan kerja-kerja pendampingan kita adalah berbasis data.
Tahapan ketiga adalah kelanjutan dari pemanfaatan data, yaitu kajian berkala. Harapannya setelah data tersedia tidak dibiarkan, tapi terhadap data-data itu diolah, dianalisis untuk menjadi informasi. Informasi yang kita gunakan sesuai dengan kegiatan kita. Salah satunya adalah untuk kajian berkala. Kajian berkala ini penting dilakukan terkait dengan dinamika dan perubahan sosial atau dinamika perubahan desa. Dinamika dan perubahan yang kita dampingi. Sehingga progresnya bisa ter-record. Selain itu, kajian berkala dibutuhkan dalam rangka untuk memperbaiki perspektif dan strategi kita. Tapi dalam kaitan dengan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan keempat, kajian berkala ini dibutuhkan sebagai bahan rekomendasi dan usulan kebijakan. Memang harapannya kerja-kerja secara berjenjang di manajemen TPP ini memberi peluang yang lebih baik bagi penyediaan sebuah usulan atau rekomendasi kebijakan mengenai desa, mengenai BUMDes. Setelah tahapan usulan kebijakan ini, dimungkinkan ada beberapa konten substansi atau item yang masih membutuhkan dukungan penjelasan, dukungan uraian, dukungan pemaparan. Nah, hal seperti itu bisa disediakan secara resmi melalui panduan praktis. Tapi kadang-kadang lapangan memiliki dinamika yang sangat cepat. Nah, terhadap dinamika yang sangat cepat ini mungkin tidak bisa disediakan dalam bentuk panduan. Oleh karena itu, pada tahapan ke-6 pentingnya disediakan materi-materi pendukung. Bisa berupa bahan bacaan, bisa berupa kiat, bisa berupa contoh-contoh keberhasilan, good practice maupun best practice, ya. Bisa berupa tulisan, bisa berupa film, bisa berupa gambar, bisa berupa video, ya. Nah, materi-materi dan bahan pendukung ini sangat bermanfaat pada tahapan ke-7 dari menu dan siklus kerja ini, yaitu peningkatan kapasitas pendampingan. Di era wabah pandemi ini, dan ketika kita sudah masuki era 4.0 dan sebentar nanti masuki 5.0, maka pemanfaatan digital atau digitalisasi dalam kerja-kerja pendampingan sangat penting untuk dilakukan. Bahkan saat ini pun kita sudah memasuki era digitalisasi manajemen pendampingan. Di antaranya adalah sistem aplikasi DRP terkait dengan laporan kegiatan kita. Maka penggunaan peningkatan kapasitas berbasis online itu bisa menjadi solusi terhadap masalah yang ada, yaitu wabah pandemi yang interaksi secara fisiknya menjadi sangat minim. Demikian juga bisa sebagai prospeksi terhadap dimasukinya era digital, era 4.0 dan 5.0. Maka terhadap bahan-bahan itu bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk konkret. Misalnya memanfaatkan media YouTube channel. Sehingga setiap materi, pendukung, dan penjelasan lain-lainnya, termasuk tutorial, mentoring, sosialisasi, itu bisa diakses oleh jajaran pendamping kapanpun. Bahkan kalau misalnya ada yang tidak jelas, bisa diulang untuk menyimak atau mendengarkan lagi pemaparan tersebut. Setelah tahapan ke-7, berikutnya adalah masuk afirmasi isu praktis. Afirmasi isu praktis ini bersifat kekhususan lokasi dampingan. Ini yang kemudian diangkat, dikelola.
Kemudian tahapan ke-9 dari menu dan siklus kerja ini adalah supervisi monitoring online dan offline. Jadi dua-duanya harus kita gunakan. Supervisi menyangkut pemeriksaan kerja pada jenjang manajemen yang di bawahnya, monitoring berarti pemantauan terhadap kegiatannya. Nah, ini cara-cara supervisi monitoring online harus semakin diutamakan, dikembangkan pada masa-masa saat ini sebagai sebuah solusi sekaligus prospeksi. Nanti kalau yang offline itu sudah bisa dikerjakan, dua-duanya, baik supervisi monitoring online maupun offline, itu bisa kita lakukan saling mendukung.